Coba untuk manajemen kasus ya. Saya ambil 2 kasus. Kasus yang pertama, coba Mbak Yusita dulu, dibacain dulu. Kasus yang pertama, pasien G5P4A0 hamil 12 minggu. Perdarahan per vaginam sedikit-sedikit 1 minggu. Tidak nyeri, mual muntah hebat, KU lemes, kompos mentis, tidak anemis. Tekanan darah 140/90, TFU setinggi pusat, IJJ tidak terdengar, tidak ada pembukaan, tidak ada nyeri goyang serviks, kafum Douglas tidak menonjol, tegakkan diagnosis klinis, pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan, serta penanganannya. Menurut Mbak Yovita apa nih? Kemungkinan bisa mola hidatidosa mungkin dokter. Iya, baik. Yang lain mungkin ada yang lain? Yang lainnya sama diagnosisnya? Sama dok, kalau menurut ya, benar. Iya. Kita tegakkan dari mana mola hidatidosa, Mas Wildan? Kalau saya dilihat dari satu dok, pertama dari perdarahan sedikit. Kalau yang saya baca, kalau dari mola sendiri kan dia salah satu gambaran khasnya kan ada perdarahan sedikit dengan warna agak kecoklatan dan kadang juga disertai dengan adanya gelembung. Itu satu. Yang kedua dari mual muntah hebatnya dok. Nah, kalau dia kan tadi kalau nggak salah di usia kehamilan 12 minggu. Dan kalau hiperemesis gravidarum kan dia biasanya pada minggu ke-4 sampai ke minggu ke-6. Dan pada minggu ke-14 ke atas atau belasan itu biasanya udah menurun. Itu kedua. Yang ketiga dari sisi janinnya dok tadi didengarkan DJJ-nya juga sudah tidak terdengar. Jadi kemungkinan besar di dalamnya juga nggak ada janin kayak gitu. Yang ketiga, kalau semisal ini abortus tadi juga pembukaan juga tidak ada kayak gitu. Jadi dari beberapa hasil pemeriksaan fisik yang didapatkan ternyata semuanya ini mengarahnya lebih ke mola seperti itu. Ya, silakan. Yang lain ada tambahan enggak untuk penegakan diagnosis dari data yang ada? Ya, jadi ini seorang dengan amenore, nomor 1 itu amenore dulu ya. Jadi dengan kehamilan pada trimester pertama, iya kan? Pada trimester pertama, baru 12 minggu. Kemudian yang kedua, adanya perdarahan pervaginam. Yang ketiga, mual muntah hebat. Mual muntah hebat. Mual muntah hebatnya karena apa? HCG. Karena kadar HCG-nya meningkat. Kadar HCG yang sangat tinggi. Apalagi? TFU setinggi pusat. Ya, adanya pembesaran yang melebihi dari ukuran yang seharusnya. Semakin beta HCG-nya tinggi, pembesaran uterusnya juga akan semakin tinggi. cepat. Iya. Terus apalagi? DJJ tidak terdengar. DJJ tidak terdengar. Ya, kita harus menyingkirkan. Menyingkirkan dari yang mana? Pada perdarahan trimester 1 jenisnya apalagi yang lain? Abortus, KET. Jadi pada mola nyerinya tidak begitu hebat. Jadi nyeri-nyerinya malah cenderung seperti abortus. Ya. Kemudian dari pemeriksaan dalam, kalau KET didapatkan apa?
Nyeri Nyeri goyang goyang serviks. cervix. Cervix. Apalagi Douglas menonjol. Douglasnya menonjol karena ada darah di sana, ya. Itu dari klinis kamu sudah bisa. Ini belum pemeriksaan yang lain-lain, dari klinis kamu sudah bisa negak. Tapi arahnya ke mola hidatidosa, ya. Kemudian pemeriksaan penunjang apa yang kamu butuhkan, Mbak Zulfa? Dari pemeriksaan labnya dok, dari HB-nya dicek apakah anemia atau tidak. Kemudian dicek kadar beta HCG, kemudian di USG dok. Iya. Dari USG apa yang kamu dapatkan? Snowflake pattern atau honeycomb Iya. gambaran. Jadi ada gambaran badai salju, nah, itu snowstorm, atau gambaran honeycomb, di sarang tawon. Apa bedanya itu sarang tawon sama badai salju? Yang bikin beda apanya? Pernah lihat gambarannya kayak apa? Belum, Dok. Belum ya? Yang Kalau sarang tawon tuh gambarannya kayak apa sih? Kalau sarang tawon tuh bentuknya kayak kamar-kamar gitu loh, bulat, kayak bolong-bolong banyak besar-besar gitu. Nah, itu kalau beta HCG-nya itu tinggi sekali. Jadi dari gambaran itu kamu bisa menebak. Karena apa yang terjadi? Karena problemnya terjadi hipertrofi dan hiperplasia hidrofik dari Filifili corealis. Itu Filifili corealisnya yang gambar di kanan itu Filifili corealisnya yang harusnya dia nggak ada bentuk seperti itu karena dia sangat kecil, tapi karena dia mengalami hiperplasia hidrofik, berisi cairan, kemudian membesar, nah, maka akan terjadi degenerasi hidrofik ya, dan akan tampak seperti bulatan-bulatan gelembung. Nanti kalau keluar kita kuret akan keluar seperti gelembung-gelembung yang kita bilang seperti buah anggur ya. Karena memang bulat-bulat begitu. Kalau yang satunya badai salju. Badai salju itu cuma putih gitu aja. Nah, tapi tidak berbentuk seperti bolong-bolong gitu ya, lubang-lubang banyak gitu, tidak terbentuk ya. Itu kalau keluar nanti seperti kalau kamu lihat itu mutiara, tahu mutiara? Mutiara bukan mutiara perhiasan, mutiara makanan itu loh. Iya. Nah, itu yang putih ya, itu bunder-bunder putih itu ya, tanpa bentukan hidrofik di dalamnya. Itu badai salju gambarannya seperti itu ya. Jadi keluar gelembungnya tidak gelembung yang berisi air, tapi warnanya putih-putih yang padat. Kemudian itu dari USG. Kalau dari pemeriksaan laboratorium, apalagi Mbak Zulfa? Selain beta HCG, adanya anemia, yang harus kita cermati lagi apa? Ada yang lain bisa bantu? Pemeriksaan tiroid. Tirotoksikosis. Iya, adanya. Karena pada mola hidatidosa maka produksinya itu akan cenderung meningkat dan risiko terjadi tiroidrosis atau tirotoksikosis, ya. Krisis tiroid. Jadi harus kita lihat bagaimana T3-nya, T4-nya, dan TSH-nya. Ya, jadi harus kita cermati, jangan sampai pada saat kita kerjakan kuretase rasanya jatuh pada krisis tiroid ya. Kemudian apa lagi? Pemeriksaan penunjang mungkin bisa kita butuhkan adalah fototorak. Karena yang kita pikirkan ya kemungkinan adanya suatu metastasis ya.
Karena koreo CA itu seringkali muncul tanpa kita ketahui, jadi kita kuratnya kesannya sih mola hidatidosa, ternyata dia sudah menuju ke koreo-karsinoma. Ya. Terus penanganannya apa? Mas Zaldi. Oke, dokter. Untuk penanganannya, pertama kita perbaiki KU-nya apabila ibunya tadi merasa lemah, mungkin karena adanya perdarahan yang sedikit-sedikit itu. Kemudian kita lakukan pengeluaran dari jaringan mola hidatidosanya. Biasanya dilakukan kuretase, kemudian pengobatan profilaktis dengan sitostatika, dan kemudian pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian untuk perbaikan keadaan umum itu, apabila HB-nya itu sangat turun, bisa kita sarankan untuk transfusi darah, juga untuk mencegah shock juga. Kemudian pada saat kita lakukan kuretase itu, kita didahului dengan infus dan uterotonika. Seperti kita kasih drip oksitosin, apabila lahirnya mengecil, itu akan semakin mengurangi resiko perdarahan. Ya. Jadi berbeda antara kuretase pada mola hidatidosa dengan kuretase dengan abortus incompletus. Apa bedanya kuretasenya? Resiko apa yang bisa terjadi? Komplikasi apa yang bisa terjadi pada mola hidatidosa? Perdarahan, Keganasan, dok. infeksi, Keganasan, perdarahan, apalagi? infeksi, Satunya yang belum tadi, Mas. Udah ya, Mas. Dani. Iya, dokter. Ya. Itu komplikasinya bisa perdarahan masif, nanti jatuh pada shock. Bisa juga nanti ada sekunder, bisa perforasi juga. Bisa juga nanti komplikasi keganasan juga. Iya. Makanya dengan adanya risiko perforasi, kita lakukan kuretasenya, kuretase tumpul. Kuretase tumpul itu apa? Kita tidak boleh pakai kuretase tajam seperti yang dilakukan pada abortus. Ya. Karena uterusnya itu sangat lembek. Dengan beta HCG yang sangat tinggi, uterus lembek, kalau kamu nggak boleh melakukan sonde. Kalau kamu sonde itu lincip itu langsung masuk belum, itu kamu nggak bisa tahu kalau itu sudah ada perforasi. Ya, jadi harus lebih baik dilakukan dengan suction. Ya, suction itu kan tidak melukai dinding. Kamu keluarkan evakuasi. Kuretasenya pada mola hidatidosa berapa kali? Ya, Mas Zaldi, monggo. Kuretase pada apa itu? Mola berapa kali dikerjakan? mungkin bisa 2-3 kali, tergantung kondisi dari ibunya. Alasannya apa dilakukan 2 kali atau 3 kali? Yang lainnya mungkin bisa bantu? Peningkatan HCG, dok. Iya, jadi kuretase pada mola dilakukan 2 kali. Nah, kuretase yang pertama apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengevakuasi sebanyak mungkin jaringan. Jadi evakuasi sebanyak mungkin. Ya, jadi kalau bisa sih kita pakai suction. Kita suction sampai uterusnya mengecil, begitu kencang. Nah, udah bersih sudah. Kita nggak usah paksakan untuk bersih. Karena apa? Pada saat itu uterus dalam keadaan sangat lembek.
Jadi harus kita bantu aja, dibantu dengan drip oksitosin, kalau perlu diberikan metergin gitu ya untuk membantu kontraksi. Kemudian 1 minggu kemudian kita lakukan kuretase yang kedua. Kuretase yang kedua itu untuk membersihkan jaringan. Jadi uterusnya sudah uterus kecil, seperti uterusnya abortus incomplete. Jadi kita sudah bisa pakai kuret tajam, sehingga bisa sebersih-bersih. Ya. Baik. Kemudian apa follow up-nya? Mas Wildan, setelah kita lakukan kuretase, follow up berikutnya apa nih? Diawasi peningkatan HCG-nya, dokter. Evaluasi tiap minggu, sama dicek juga ada tidaknya metastase. Iya. Tahunya dia ada metastasis gimana? Foto polosnya tadi itu, dok. Jadi kita lihat hasilnya ya. Setelah kita kuret, pertama kita ambil PA-nya. Nah, dari PA-nya itu akan ketahuan, oh ternyata dia mulai hidati dosa, tidak didapatkan tanda keganasan, atau sel-sel yang berubah menjadi sel yang ganas. Ya. Atau kita nggak perlu lakukan foto torak dan lain-lain, sudah nggak perlu kalau nggak ada indikasi. Tapi yang penting adalah dipantau berapa besar kadar beta HCG-nya secara berkala. Itu kita lihat harusnya dengan adanya mundurnya beberapa waktu, kita kontrol seminggu lagi, minggu kedua, minggu ketiga, ada tren menurun dari kadar beta HCG. Ya, kalau dia stagnan, tetap atau tambah naik, nah itu yang hati-hati. Ada resiko untuk menjadi PTG, penyakit tromboblas ganas, atau kita sebut dengan choriokarsinoma. Ya. Potensi untuk ke sana. Biasanya dengan tingginya beta HCG yang tidak segera turun dengan baik, klinisnya juga muncul. Mual muntahnya tidak bisa hilang. Masih perdarahan. Kita USG uterusnya tidak bisa mengecil dengan baik. Ya. Mungkin ada suatu kistoma ovarium. Adanya kista pada mola hidatilusa itu faktor prognosis. Kemungkinan dia memang tidak baik, arahnya menuju ke PTG tinggi. Kalau ada tanda-tanda itu dilakukan apa? Mas Jadi. Ya, dokter. Ya, kalau ada tanda-tanda yang kurang baik, klinisnya nggak begitu bagus, masih mual, muntah, uterusnya nggak mengecil dengan baik, beta HCG-nya tidak turun dengan bermakna, apa langkah berikutnya? Dilakukan evaluasi ulang, dokter. Dilihat mungkin ada yang mulai yang mungkin masih tertinggal, yang masih tumbuh, atau mungkin dia ngarahnya ke keganasan. Kuret sudah dilakukan kuret kedua, harusnya yakin bersih. Berarti apa? Arah PTG, ya, penyakit tromboblas ganas. Apa langkah berikutnya? Dilakukan pemberian? Yang lainnya, Mbak Yulvita? Mungkin kalau melakukan pemeriksaan berturut-turut, harusnya dirujuk ke rumah sakit yang tersier, dokter, terus dilakukan kemo. Kemonya apa yang dipilih? Yang spesifik banget untuk mola, yaitu kemonya adalah methotrexate, MTX atau methotrexate. MTX itu sangat spesifik, sangat sensitif terhadap
Filifili folialis, Trophoblast ya, di Filifili folialis, sehingga dia membunuh Filifili folialis ya. Jadi ini sangat spesifik dan sangat sensitif. Biasanya kita berikan, kalau dulu rumah sakit tipe C bisa mengerjakan sendiri. Biasanya kita suntik sendiri dengan 0,5 miligram per kilogram berat badan setiap hari. Itu selama 5 hari, kemudian seminggu kemudian dicek, kalau nggak turun dengan baik, kita ulang lagi atau kita naikkan dosisnya. Ya. Kalau sekarang sih harus dirujuk karena BPJS ya. Harus ada on-clock yang mengerjakan. Sebenarnya cukup MTX aja bisa kita kerjakan sendiri. Dan itu sangat efektif. Ya. Jadi setelah disuntik, uterusnya juga semakin mengecil, kistenya juga menghilang, mual muntahnya hilang, ya, beriring dengan kadar beta HCG yang semakin turun. Ada pertanyaan sampai di sini? Pasien ini boleh hamil lagi kapan? Mbak Zulfa. Kapan boleh hamil lagi Mbak Zulfa? Atau yang lain? Jarak 6 bulan. Hah? Berjarak 1 tahunan, Dok. 1 tahun ya. Jadi prinsipnya adalah sampai kadar beta HCG itu 0. Ya. Kadar beta HCG 0 itu dengan dievaluasi. Kalau dia sudah menurun drastis, kita periksa pakai tes kencing aja, pakai PP test ya. Kalau dia PP testnya sudah negatif, kita kasih waktu beberapa bulan kemudian, kita yakinkan sudah tidak ada beta HCG yang di dalam darah, baru pasien boleh hamil. Ya, jadi tidak ada patokan harus 1 tahun. Terus KB-nya apa? Selama dia nggak boleh hamil, dia harus KB. Kalau nggak KB nanti dia hamil. Mas Zaldi. Untuk KB-nya, misal dia apa namanya, kan karena dia pengaruhnya mungkin ke arah beta HCG itu kan terkait hormonal, mungkin menghindari yang hormonal dokter, jadi bisa pakai IUD. Nggak boleh. Boleh nggak? Kalau mulai dari dosa nggak boleh pakai IUD. Kenapa nggak boleh? Karena perforasi resikonya. Iya, resiko perforasi. Karena selama masih ada beta HCG yang ada dalam tubuhnya, dia dinding uterusnya itu sangat lunak sekali. Kita nggak boleh masukin apa-apa di situ. Berarti pakai apa? Hormonal, Pakai tapi hormonal. Nah, juga hormonal apa yang pasien suka. Mau pil kalau dia telaten diminum setiap hari, mau apa itu suntik boleh, atau mau pakai implan. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan sampai di sini? Ya, itu gambaran mengenai mola hidatidosa. Ya. Baik, untuk kasus yang kedua. Silakan, Mas Joni, dibacakan. Kasus kedua. P4A1 postpartum 1 jam kiriman bidan dengan perdarahan per vagina banyak. KU lemah, somnolen, anemis, tekanan darah 70 per palpitasi, nadi 125 kali per menit, TFU tinggi pusat, kontraksi lembek. Ya, ditegakkan diagnosisnya apa? Perdarahan postpartum.
Ada yang lebih tepat, Mas Jaldi? Atonia uteri, dokter. Apa? Perdarahan postpartum et causa atonia uteri. Ada yang lebih tepat lagi, Mas Wildan? Sama ya dokter. Perdarahan hemoragi postpartum et causa atonia. Lebih tepat lagi, Mbak Yovita? Mungkin perdarahan postpartum dengan ditambah sisa plasenta atau retensio plasenta sama atonia uteri. Mbak Zulfa? Ada yang penting yang belum kamu sebut? Yang paling penting belum kamu sebut? P1K1. Apa? Hemorrhagic postpartum mayor. Yang paling penting itu shock hipovolemik. Nah, itu harus kamu tegakkan nomor 1, jangan. Iya tuh, tanda-tanda shocknya muncul semua tuh. Iya, Ya benar. sudah 70. Wah, Naik TD 70. Ini. Tensinya sudah palpasi. Nadinya sudah sangat cepat. Nah, itu sudah tanda-tanda dia masuk pada hipovolemik. Satu, apapun penyebabnya, ya di sini penyebabnya adalah perdarahan postpartum. Perdarahan postpartumnya kenapa? Ada kausanya. Ini yang mendukung atonia uteri. Tapi kuncinya di sini apa? Kekawat daruratannya harus kamu sebut dulu. Shock hipovolemik. Ya. Terus kalau udah ada seperti ini, apa yang kamu lakukan? Jadi kalau udah shock, kamu nggak perlu periksa macam-macam. Apa yang kamu lakukan dulu? Airway, breathing, circulation. Ya, jadi dilakukan resusitasi. Ya, dengan ABC. Kalau sekarang kita sudah bukan ABC lagi, tapi apa? TAB. AB. ABC pertamanya bagaimana caranya? Mas Wildan. C pertama kamu apain? Yang lain? C pertama. Belum airway. Masa double evaluate. Diberikan evaluate. Apa? C pertama. Angkat kaki. Angkat kaki itu diapain? Kakinya diganjel. Itu namanya C yang pertama. Itu yang bisa kamu lakukan segera. Begitu kamu tanda-tanda shock muncul, langsung kaki pasien diangkat. Ya, kamu beri ganjel apa bantal atau kursi terserah. Jadi kakinya diangkat. Ya, itu gunanya apa? Kenapa dia dilakukan seperti itu? Untuk darah balik. Aliran darah balik. Iya, untuk menghemat darah yang berada di kaki itu sekitar 500 cc, setengah liter. Bisa lebih untuk berada di vaskuler yang sentral, di organ-organ yang vital. Jadi kakinya diangkat. Yang harus diselamatkan kan organ-organ vital. Jangan sampai dia mengalami shock hipovolemik yang berkepanjangan. Di kaki segera kamu angkat. Setelah itu kamu bisa mencari oksigen, itu butuh waktu. Ya,
airway-nya, pasiennya diganjel punggungnya. Kemudian diberikan oksigen, breathing. Kemudian C yang berikutnya, pasang infus. Jadi enggak serta-merta langsung pasang infus, tapi harus kakinya diangkat dulu, supaya pasiennya tidak jatuh pada kolaps. Ya. Sama di organ-organ vital. Ya. Terus, apalagi berikutnya? Setelah sudah kamu melakukan resusitasi, Mas Wildan. Resusitasi awal dengan kristaloid. Iya, kita berikan cairan yang cukup. Karena dia problemnya adalah perdarahan, maka diberikan kristaloid. Boleh kita berikan koloid, bisa? Bisa, Dok. Kalau yang saya baca pertama diberikan kristaloid 2 liter dilanjutkan dengan koloid kristaloid 3 kali dari jumlah perdarahan yang ada. Yang kalau kristaloid memang semuanya akan cepat sekali keluar, ya. Kita bisa mempertahankannya dengan pemberian seperti HES atau Dextran L. Itu dia lebih kuat, lama berada di dalam vaskular, ya. Tapi kuncinya tetap kristaloid. Kuncinya di cairan. Jadi kalau udah seperti itu, infus tidak satu jalur, tapi bisa lebih dari satu. Ya. Kita lihat responnya. Responnya bagaimana? Nah, jadi jangan keburu-buru kamu lakukan pemeriksaan dalam, kamu apalah, tensi dan sebagainya. Tapi lihat aja klinisnya. Klinisnya membaik tidak? Bagaimana tandanya kamu tahu klinisnya membaik? GCS-nya naik. Iya, dia sudah mulai dipanggil bisa respon. Nah, apalagi? Tensinya meningkat, Dok. Ya, tensinya boleh, tapi kamu harus tensi. Yang lebih simpel lagi. Urin, Produksi urin naik. Oh, produksi urinnya keluar. Boleh. Terus apalagi? Yang lebih simpel lagi. sudah enggak takikardi. Iya, nadinya. Nadinya dia kurang dari 100. Jadi sudah enggak cepat dan halus, tapi sudah kuat dan apa itu, kurang dari 100 ya. Jadi kuat dan teratur gitu, reguler gitu. Terus apa lagi? Yang lebih tanda yang lebih sederhana lagi? RR respirasi. Kalau kondisi sudah membaik, apa itu cairannya sudah mulai dia bisa memperbaiki hemodinamiknya dengan akral. Iya, kamu gampang banget pegang aja kakinya, tangannya. Kalau tadi pada saat shock, akralnya gimana? Dingin dan basah. Nah, dingin dan basah itu akralnya. Tapi kalau dia sudah mendapatkan cairan yang cukup, maka akralnya hangat dan kering. Nah, itu gampang banget kamu menilai. Oh, sudah mulai hangat nih kakinya. Sudah mulai kering, tidak basah lagi. Itu sudah mulai cairan yang kamu berikan sudah mencukupi. Kalau kondisi seperti itu, kamu mencari kausanya. Kenapa? Perdarahan masih berlanjut, tapi hemodinamik sudah mulai bisa diatasi dengan resusitasi yang dilakukan. Bagaimana cara mencari kausanya? Pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam, apa yang kau lihat? Yang kamu dapatkan apa?
Kalau dari kasus ini, Mm-mm. perdarahan pervaginam banyak, TFUS tinggi pusat, kontraksi lembek. Ya, jadi yang pertama yang kamu nilai adalah uterusnya dulu, kamu palpasi. Nah, kalau kamu palpasi masih lembek, terus segera lakukan penanganan. Penanganannya apa? Jadi nggak usah periksa dalam dulu. Kalau kamu hanya dengan meraba uterus lembek aja, kamu sudah tahu ini atonia uteri. Ya, kamu lakukan apa? Masase. Masase. Ya, sambil dimasase. Apa lagi? Berikan oksitosin. Berikan oksitosin. Oksitosinnya berapa? 20 sampai 40 unit. Iya, jadi 2 ampul. Satu ampulnya 10 unit, ya. Jadi 2 ampul langsung kamu masukkan dalam RL, ya. Itu di-dripkan. Dripnya berapa tetes? 60 tetes. Ya, dripnya tidak ada aturannya mau berapa tetes, ya. Karena di sini kamu bermain dengan darah yang keluar. Meskipun banyak air yang kamu masukkan, obat yang kamu masukkan, keluar lagi lewat darah yang keluar. Gitu ya. Jadi kamu boleh berikan dia dengan tetesan cepat. Terus, apalagi selain di drip oksitosin? Apa, Mas Gani? Bisa pakai ergometrin. Ya, pakai meterkin dengan apa? Disuntikkan lewat IV. bisa lewat IV, bisa lewat IM. Tetapi kalau pasien sudah dalam keadaan shock, perdarahan banyak, nggak usah nanggung. Masukkan aja lewat IV. Sehingga lebih efektif. Ya, kasihkan meterkin. Apalagi? Mbak Yevita. Asam tranexamat untuk perdarahannya mungkin. Asam tranexamat boleh. Kita kasihkan, sudah usah tanggung-tanggung, bisa sampai 1000. Terus apa lagi? Tampon uterus. Diberikan misoprostol. Pernah tahu misoprostol? Misoprostol, ya, itu bisa dipergunakan untuk perdarahan postpartum. Berapa dosis misoprostol untuk perdarahan postpartum? 800 sampai 1000 mikrogram rektal. 800 sampai 1000 mikrogram. Berarti berapa tablet itu? Satu tabletnya berapa mikrogram? Satu tabletnya itu 200 mikrogram. mcg. Ya, berarti bisa 4 sampai 5 tablet. Nah, sekaligus diberikan lewat apa? Per rektal. Dimasukkannya kamu masukkan per rektal. Ya. Jadi ini adalah suatu langkah. Kalau kamu ada pasien dengan perdarahan postpartum, itu dikerjakan penanganan seperti ini sifatnya simultan. Apa itu simultan? Tidak usah satu demi satu, langsung kamu bisa masukin semuanya. Jadi langsung pasang infus, berikan oksigenasi, drip oksitosin, meterkin IV, misoprostol, masukkan semuanya kamu masukkan. Sambil masase tetap dilakukan. Ya. Kalau itu memang karena atonia uteri, biasanya itu sudah ada perubahan. Kalau kok kontraksi masih belum bagus, kamu baru lakukan pemeriksaan dalam. Nah, kamu yakinkan penyebab yang lain. Jadi penyebab perdarahan postpartum itu apa saja?
Atonia uteri. Ya, jadi ada T4. T yang satu adalah Tisu. tonus. Nah, atonia uteri. T yang kedua Tisu. tisu atau sisa jaringan. Mungkin ada sisa plasenta, ada selaput, ada stolsel. Makanya kamu periksa dalam itu, kamu lakukan eksplorasi ke dalam kavum uteri. Dibersihkan, di situ ada apa? Ada selaput enggak? Yakin enggak? Itu bersih. Ternyata kavum uterinya udah kosong. Bersih. T yang ketiga, Trauma. trauma. Ya, atau robekan jalan lahir. Robekannya bisa di mana aja? Perineum. Cervix. Uterus, cervix, vagina, atau di perineum. Perineum bisa bikin berdarah, bisa bikin HPV. Sampai pasiennya shock. Bisa nggak? Bisa nggak, Mbak Yovita? Kalau grade 4 bisa nggak ya? Robekan perineum, tapi pasien bisa sampai shock hipovolemik. Bisa nggak? Bisa. Pada kasus apa? Varises vagina. Nah, kalau ada varises pembuluh darah yang besar di situ, begitu robek, nah perdarahan sudah mancur, kamu nggak bisa dihentikan. Sulit sekali sampai si ininya harus kamu klem, kamu ikat, baru perdarahan bisa berhenti. Ya, itu robekan, jadi dicari. Kalau kontraksinya tadi sudah kamu atasi, kok belum ada perbaikan, harus cari kemungkinan yang lain. T yang kedua sudah bersih, kamu cari robekan jalan lahir. Jadi lihat dengan spekulum, diklem porsionya, apakah mungkin perdarahan dari porsio atau cervix, ya, atau di dinding vagina. Kalau memang sudah ketemu, baru dilakukan penjahitan. Ada lagi pertanyaan sampai di sini? Kalau ternyata memang atonia uteri, dicari perdarahan yang lain, tempatnya nggak ada. Memang asli uterusnya nggak mau kontraksi dengan baik. Udah kamu kasih semuanya, misoprostol 4, udah asam tranexamat 1000, meterkin IV 1 ampul, grip oksitosin 5 sase. Kontraksi tetap lembek. Apa yang dilakukan? Manual kompresi, Dok. Ya, manual kompresi. Kompresi diawali dengan kamu bisa melakukan di dalam. Nanti istilahnya kompresi bimanual interna. Jadi satu tangan masuk ke dalam vagina. Ya. Kamu tekan. Yang satu tangan itu di mana posisinya? Jadi prinsipnya adalah menjepit uterus. Nah, yang tanganmu yang kiri berada di fundus, itu di belakangnya fundus. Yang kanan menekan serviksnya di dalam uterus. Tapi itu kan nggak bisa lama. Kamu mau berapa lama melakukan kompresi? Ya. Kalau nggak ada hasil, kamu segera lepas. Kamu bisa lakukan penanganan berikutnya. Apalagi? Versi kondom kateter. Ada? Apa? Kondom kateter mungkin, Dok? Iya, tamponade kondom kateter boleh. Jadi kita siapkan, kalau kontraksi nggak bagus ya. Nah, kita lakukan tamponade. Kalau dulu lebih sering kita gunakan pakai kasa. Jadi punya ada kasa gulung panjang gitu, kita masukkan sampai ke uterus. Tapi itu banyak palsunya. Palsunya apa?
Perdarahan kayaknya nggak keluar, tapi dia diserap oleh rasa. Oh. Iya, jadi aslinya itu perdarahan tetap mengalir. Tetapi karena rasanya itu menyerap darah sehingga seakan-akan tidak keluar. Ya. Jadi sekarang kita menggunakan tamponade kondom kateter. Jadi pakai kondom, diisi kateter, volley kateter, dimasukkan, diisi cairan infus. Ya. Sampai berapa banyak kita masukkan ke dalam uterus? Berapa cc cairannya? Pernah lihat? Belum. Belum ya? Belum. Tergantung sampai uterusnya itu dia full penuh. Jadi kalau ini tadi pasenya habis P4 gitu, berarti uterusnya kemungkinan udah mulai kendor. Itu bisa sampai dia cairannya di dalam uterus ini penuh. Menekan di atas tetap ditambah dengan trip oksitosin ya. Bisa dia 500 cc sudah penuh, berarti uterusnya kecil. Bisa sampai 1000, bisa lebih dari 1000. Sampai uterus ini penuh. Jadi sampai cairan yang dimasukkan itu sudah berhenti sendiri. Itu kondom kateter. Kemudian kita evaluasi, ternyata kok masih berdarah juga. Rasanya nggak ngangkat ya, tetap naik turun kontraksi tidak begitu bagus. Langkah berikutnya apa? Apa? Dilakukan Populasi. operasi. Operasi apa yang dilakukan? Irigasi. Operasinya apa, Mas Dardi? Jadi operasinya bisa dengan ada dua, konservatif atau aktif ya. Konservatif itu kita masih berusaha mempertahankan uterus. Kalau kita masih mungkin karena ibu kondisinya masih cukup baik, kontraksinya juga nggak terlalu jelek-jelek amat, ibunya tidak jauh jatuh pada shock yang berat, mungkin dia masih belum punya anak, anaknya mati, atau masih anak baru satu, itu ada pertimbangan itu, kita coba mempertahankan uterus. Mungkin dengan kita lakukan peeling. Jadi kita ikat ransel gitu pada uterusnya ditekuk, diikat. Ya. Atau kita lakukan ligasi. Ligasi apa aja? Arteri uterina, arteri ovarika, arteri iliaka interna. Ya. Kalau ibunya ternyata sudah tua, usia lebih dari 35 tahun, anaknya udah lebih dari 2, atau kondisi umumnya sangat jelek sekali, jatuh dalam shock yang berat. Nah, untuk safety kita lakukan operasi Hysterectomy. Untuk life saving. Ya, itu langkah-langkahnya yang harus kita lakukan pada pasien dengan perdarahan postpartum. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, dokter. Ya. Kalau misalnya untuk menilai derajat, misalnya untuk mencegah sebelum shock gitu, menilai derajat perdarahannya bagaimana, dok? Jadi kuncinya, nah kita ambil dari definisi. Apa definisi HPP? Apa definisinya HPP apa? Perdarahan yang lebih dari 500 mili. Nah, 500 mili. Iya. Cuman 500 mili itu sulit. Karena kamu sekarang nggak pakai gelas ukur. Bagaimana kamu mengukur itu cairan darah yang keluar 500 mili?
Nggak bisa kan? Jadi kuncinya adalah cepat tanggap. Kalau begitu plasenta lahir, tetap tidak dapatkan perdarahan mengalir, dan sudah mengganggu hemodinamik pasien, itu kita sebut dengan HPG. Jadi pasiennya muncul akral dingin, nadi cepat, tensi turun. Nah, itu berarti seberapa pun darah yang keluar, asalkan dia sudah mulai mengganggu hemodinamik, itu jangan sembrono, itu sudah suatu tindakan harus dilakukan dan kita tegakkan diagnosis. Ya. Segera dilakukan dan kita kerjakan dalam waktu yang cepat. Beri metergin, oksitosin, Masase, infus 2 jalur. Nah, sambil dicari kausanya, kenapa kok kontraksinya lembek, kenapa kok perdarahan, dari mana sumber perdarahan. oke. Jangan sampai menuju ke derajat berat. Derajat berat itu pasien sudah benar-benar shock yang irreversibel. Jadi sudah tidak bisa diatasin lagi, mengganggu organ-organ vitalnya. Pasien begitu udah kamu histerektomi selesai, ternyata dia jatuh pada gagal ginjal. Ternyata jatuh pada edem paru. Sudah derajatnya berat ya. Jadi kalau begitu awal kita tegakkan diagnosis, kita tahu segera ditangani, tidak sampai masuk ke derajat yang berat. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Untuk izin bertanya, ini kan untuk dilakukan pemasangan kondom kateter itu sampai penuh ya, itu nanti kira-kira mengganggu kontraksi, malah mengganggu kontraksi nggak sih? Jadi prinsipnya pembuluh darah pada uterus itu berada di antara anyaman otot miometrium. Jadi pembuluh darah itu harus dicepit. Kalau uterusnya tidak bisa kontraksi dengan baik, harus dicepit. Nyepitnya dengan cara apa? Ditekan dari dalam, ditekan dari luar. Nanti dicepitnya di situ. Sehingga nyepitnya dari dalam bagaimana? Dengan diberikan kondom yang berisi air sampai penuh, itu untuk menekan. Dari luar dengan drip oksitosin. Ya, itu pembuluh darahnya jadi terkontraksi. Kalau ibu udah mulai kesakitan, kontraksi sudah mulai terjadi, kita kurangin aja. Cairannya kita selang kateternya kita buka sedikit, kita keluarin 20 cc, klem lagi. Nah, kita pertahankan sampai 24 jam. Bisa sampai 2 kali 24 jam. Dengan ditambah antibiotik, karena kita masukin alat ke dalam uterus. Ya, tapi kalau pasien sudah mulai kesakitan kita kurangi, mungkin terlalu penuh karena kontraksi sudah mulai terjadi. Gitu ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Dok, izin bertanya, Dok. Saya pernah membaca di kemarin belum waktu daring sama kampus ini sempat diberikan materi tentang perdarahan gitu kan, Dok. Dan dokter dari salah satu rumah sakit ini merekomendasikan kita untuk membaca panduan hemorrhagic postpartum Jatim, Dokter. Nah, di situ kan diberikan untuk semua perdarahan ini dibagi menjadi 2 atau kadang 500 sampai 1000 sama di atas 1000. Nah, untungnya di atas 1000 ini dia diberikan transfusi, Dokter. Nah, kira-kira seberapa efektifkah, Dok, diberikan transfusi ini? Kan kalau kita tahu kan kalau transfusi kan biasanya kan diberikan pada yang non tonus, non trauma sama non tisu, seperti yang trombin. Nah, saya kira gimana, Dokter? Apa perlu tetap pakai transfusi atau bukan sih, Dok? Iya, suaranya kurang jelas nih, Mas. Oh iya, maaf. Coba diulangi lebih jelas lagi. Diberikan apa tadi?
Transfusi, dokter. Transfusi darah. Transfusi. Nggih. Iya. Itu kalau di Betul. HPP Jatim, dokter, kalau yang saya baca itu. Kemarin waktu sharing sama rumah sakit lain itu diberikan itu dok rekomendasi buku itu. Nah, Iya, betul. tapi kalau dari POGI yang saya buka ini, transfusi darah ini diberikan kalau dia ada gangguan pembentukan darah atau yang trombin aja dok, dari 4T itu. Nah, kira-kira kalau dari 4T yang lain, semisal tonus, trauma, sama tisu, apa tetap perlu diberikan transfusi dok? Iya. Baik, transfusi itu butuh waktu. Di transfusi itu kalau kamu pesan dia baru bisa datang mungkin paling cepat 1 jam. Ya, jadi kuncinya penanganannya bukan di transfusi. Transfusi boleh langsung kamu siapkan, kemudian kamu pesankan, baru dia datang 1-2 jam berikutnya. Ya, kalau perdarahan aktif tetap harus disiapkan transfusi. Ya, itu tetap. Jadi, tetapi itu bukan pertolongan pertama. Ya, biasanya kalau kondisi semua udah stabil, kita cek HB-nya berapa atau klinisnya dia anemis, boleh kita berikan. Mau kita berikan whole blood atau PRC. Kalau dia sudah teratasi dengan baik, kita untuk naikkan HB aja cukup dengan PRC. Ya, tapi kalau dia masih volumenya kurang bagus, masih ada faktor ke arah dehidrasi, boleh kita berikan whole blood. Atau kita butuh untuk trombositnya. Misalnya sudah mulai faktor-faktor pembekuan darahnya turun, plateletnya mulai turun. Itu kita butuh, kita berikan whole blood. Gitu ya. Jadi bukan pertolongan pertama. Kalau ternyata waktu kamu cek ibunya klinisnya masih baik, HB-nya masih di atas 8, gitu kita pertimbangkan apakah perlu atau tidak. Ya. Yang penting perdarahan sudah bisa berhenti. Ya. Ya, yang lain silahkan. Izin tanya ke dokter. Ya. Saya baca di PNPK yang POGI itu kan kalau dia penyebabnya karena tisu, retensi plasenta kan dia selain dilakukan manual dan kuret, ada juga dia diberikan methotrexate gitu. Sedangkan tadi methotrexate itu dipakai juga di molang ya. Itu kira-kira untuk dosis dan jalur pemberiannya itu kira-kira sama maupun bukan gitu. Terima kasih. Jadi seperti tadi, MTX itu dia sangat sensitif ya, dia bisa membunuh villi choriolis ya, dia itu sel-selnya plasenta. Jadi ya, kalau kita masih bisa eksplorasi, kita manual plasenta, kita usahakan itu semua kita kerjakan, yakin bersih ya. Kalau nggak bisa dengan kuretase sampai yakin bersih. Tetapi ada jenis-jenis yang plasenta itu nggak bisa lepas. Nah, itu. Jadi mungkin ada plasenta akreta, inkreta, atau perkreta yang ternyata nggak bisa lepas. Ada salah satu pilihan yaitu kita injeksi dengan MTX. Ya, pemberiannya hampir sama. Memang tidak ada patokan yang resmi, tetapi itu adalah suatu pertimbangan. Selama ini sih belum pernah kita berikan. Biasanya kita kalau memang ada akreta, perkreta nggak bisa dengan kuretase, ya terpaksa kita histerektomi. Ya, karena biasanya pasien akan jatuh pada shock. Karena perdarahan, kalau sudah kandung plasenta itu lepas sebagian, perdarahan nggak mau berhenti. Jadi harus kita segera selesaikan. Kalau kita pakai injeksi MTX, butuh waktu untuk dia bisa menyelesaikan masalah. Dia suntikannya kan hanya dengan ukuran dosisnya aja, bisa 0,5 sampai 1 miligram per kilogram berat badan per hari. Nah, kita berikan secara berkala. Tapi problemnya, plasenta sudah lepas bagian, tinggal sedikit. Nah, itu perdarahan akan memicu sangat mengalir dengan deras.
Kecuali kalau plasentanya utuh, misalnya pada pasien dengan KE, kehamilan abdominal, lengket di usus, kita nggak ngambil plasentanya, kita tinggal aja. Kita berikan MTX. Ya, gitu. Kalau semua sudah stabil, nah baru kita buka untuk mengambil plasenta yang sudah rusak. Pembuluh darahnya insya Allah sudah tidak mengganggu. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Ya. Kalau untuk yang kehamilan mola itu, apakah bisa, Dok, misal kehamilan kembar tapi satunya mola seperti itu, Dok. Nah, kalau misalnya ada kehamilan kembar terus satunya mola, nah itu nanti bagaimana ke depannya, Dok? Apakah dikeluarkan atau dipertahankan satunya, Dok? Terima kasih. Itu jarang sekali ya, ada kehamilan yang istilahnya kehamilan mola parsial namanya. Mola parsial itu ada mola, ada janin. Nah, jadi molanya itu plasentanya itu sendiri. Nah, janinnya berada di kantong amnionnya. Itu bukan kehamilan kembar, tapi ada mola, molanya itu plasentanya jadi mola, dan ada janin di dalam kantong amnion. Ya. Itu memang pernah terjadi, tapi sangat jarang ya. Sehingga kalau plasenta rusak, tidak baik, itu memang mengganggu pertumbuhan dari kehamilannya sendiri. Nggak ada bayi yang akhirnya bisa tumbuh besar gitu, nggak ada. Ya, karena plasentanya sendiri sudah patologis. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Ya, sudah cukup ya. Jadi mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya, bisa nambah kamu dalam belajar ya. Sudah mengerti dengan diskusi. Baik, untuk dari saya kira sudah cukup. Mungkin nyananya Dokter Kukuh ya, jam 3. Gitu. Ya. Ya wes, nanti saya kira cukup. Tugasnya selesai dong untuk objin? Alhamdulillah. Ya, insya Allah selesai, Dokter. Tinggal yang seperti DOP sama mini CX nanti di rumah sakit. Harus ke pasien langsung. Ya. Oke, saya kira itu. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dok. Yuk.